Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rostiana, NIM C1L019091. Saya mahasiswi Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan hutan lestari, di mana merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah, strategi komunikasi dan penyuluhan kehutanan. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas mengenai pengelolaan hutan lestari. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu pengelolaan hutan lestari. Yang kedua, bagaimana kriteria ekosistem hutan yang lestari. Yang ketiga, apa saja sih konsep pengelolaan hutan lestari. Yang keempat, apa saja aspek dalam manajemen hutan lestari. Yang kelima, bagaimana tantangan pengelolaan hutan lestari. Yang pertama, pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari atau Sustainable Forest Management merupakan konsep yang dinamis dan berkembang untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Sustainable Forest Management adalah pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung di dalamnya dan potensinya pada masa mendatang. Selanjutnya, kriteria ekosistem hutan yang lestari. Dr. Ken Stolt berpendapat bahwa ekosistem hutan itu dalam kondisi yang sehat dan lestari apabila dari perspektif ekologi, hutan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, produktif, baik untuk produk kayu maupun produk non-kayu. Yang kedua, beragam baik biologis maupun strukturnya. Yang ketiga, cukup luas dan tidak terfragmentasi. Yang keempat, memiliki kelas umur yang relatif seimbang. Yang kelima, tahan terhadap pengaruh luar baik hama, penyakit, maupun mekanis dan kemis. Yang keenam, sifat biologis, kemis, fisik, dan tanah stabil. Yang ketujuh, menghasilkan produk air baik kuantitas, kualitas, dan regimes sehingga produknya teratur menurut waktu. Yang terakhir, relatif stabil dalam siklus hara dan air. Untuk memformulasikan kriteria, digunakan dua pertimbangan, yaitu yang pertama, kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan kelestarian hutan. Yang kedua, pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana ekosistem hutan berfungsi dan beroperasi. Selanjutnya, indikator dipilih berdasarkan yang pertama, kemampuan indikator untuk menyajikan informasi guna menjawab penilaian kelestarian ekosistem hutan yang diajukan. Yang kedua, pengetahuan yang mendalam tentang struktur dan fungsi ekosistem. Selanjutnya ada konsep pengelolaan hutan lestari. Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinya kelestarian tiga fungsi utama hutan, yaitu yang pertama, fungsi ekologis atau lingkungan. Fungsi ekologis atau lingkungan ini, ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, adaptabilitas, dan kemampuannya untuk pulih kembali. Yang kedua, fungsi sosial, mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial, dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan. Yang ketiga, fungsi ekonomis, menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada aspek manajemen hutan lestari. Yang pertama, keutuhan fungsi ekosistem yaitu interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem.
Yang kedua, memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan. Yang ketiga, tidak hanya kepentingan generasi sekarang, tetapi juga kepentingan generasi masa depan. Yang keempat, proses pengelolaan bersifat dinamis dan fleksibel. Yang kelima, perubahan lingkungan karena berlangsung penyusunan sumber daya alam. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan hutan lestari. Yang pertama, degradasi. Degradasi hutan merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan lestari yang terjadi akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan, pembalakan liar, konflik atas penguasaan hutan, dan konversi hutan. Yang kedua, penyediaan lahan. Pertumbuhan penduduk membutuhkan penyediaan lahan yang tercukupi. Hal ini mempengaruhi tingkat kelestarian bagi hutan yang dikelola, yang menyebabkan isi dan potensi hutan akan terganggu keberadaan dan kelestariannya. Selanjutnya ada kebijakan yang lemah. Salah satu faktor kegagalan pengelolaan hutan adalah kelemahan kebijakan dalam operasi kebijakan PHPL. Sistem kebijakan PHPL yang tidak ada sistem pengendalian internal atau SPI dalam rangka mengamankan hak-hak negara, hak masyarakat, dan melestarikan fungsi ekologi hutan. Ketentuan administrasi perizinan yang tidak sesuai prinsip. Konsep tentang manajemen hutan lestari tumbuh karena dipengaruhi kesadaran terhadap adanya ancaman kepunahan hutan dan kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya setempat terkait usaha pelestarian hutan. Manajemen hutan lestari atau Sustainable Forest Management dibangun untuk mengatasi masalah kontradiksi fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi hutan. Sehingga manajemen hutan lestari ini harus mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, kepentingan bisnis kehutanan, dan kepentingan ekologi secara harmonis dan seimbang. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.